Dari bayang-bayang ke cakrawala kisah Raka, sang penakluk takdir. Awal yang gelap. Raka terlahir di sebuah kampung pinggiran kota yang diselimuti asap pabrik dan bau sampah. Ia adalah anak keempat dari 5 bersaudara, dan ayahnya bekerja sebagai buruh harian di pabrik batu bata. Dari kecil, Raka belajar menatap dunia lewat jendela tipis rumah bambu yang hampir roboh setiap kali hujan deras. Di atas meja kayu usang, tumpukan buku pelajaran berdebu menjadi satu-satunya harta karun yang dapat menyentuh imajinasinya. Namun, kemiskinan menjeratnya dalam lingkaran yang berulang-ulang. Sekali, ketika Raka pulang dari sekolah, ia menemukan ibunya berlutut di atas lantai, meneteskan air mata. "Raka, kita tidak mampu lagi membayar listrik. Kalau lampu mati, bagaimana kamu belajar?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Raka menatap tembok yang remuk-remuk itu, lalu menatap mata ibunya. Di dalam hati kecilnya, sebuah api mulai berkobar, bukan api kemarahan, melainkan api tekad. Ia berjanji pada diri sendiri, "Aku tidak akan membiarkan nasib menenggelamkanku. Aku akan mengubahnya." Pelajaran pertama, kerja keras tanpa keluh. Matahari terbit ketika Raka pertama kali menumpangkan badan di pabrik batu bata. Usianya baru 10 tahun, namun ia tak gentar. Hari itu, ia mengangkat batu bata setinggi 2 meter, menumpuknya satu persatu, berulang-ulang hingga keringat mengalir deras di wajahnya. Saat rekan-rekannya menertawakan usianya, Raka menjawab dengan senyum sepi. Lelah memang, tapi rasa menyesal bila tidak berusaha lebih berat, lebih pahit. Ia belajar bahwa kerja keras bukan sekadar menambah otot, melainkan melatih ketahanan mental. Setiap kali ia terjatuh, baik secara fisik maupun mental, ia bangkit, mengusap debu-debu keletihan, dan melanjutkan langkahnya. Di sela-sela pekerjaan, ia menyelinap ke perpustakaan desa yang terletak di pojok jalan. Buku-buku tua tentang matematika, fisika, dan sejarah menjadi jendela baginya untuk melihat dunia yang lebih luas. Ia menyalin setiap rumus, mencatat setiap fakta, dan membacanya berulang-ulang sampai otak kecilnya terbiasa menelan ilmu. Pada suatu malam, ketika lampu minyak hampir padam, Raka menyalakan lilin dengan hati-hati dan membaca tentang Thomas Edison. Orang yang menolak menyerah, bahkan ketika gelap, akan menemukan cahaya, bisik hatinya. Titik balik, pertarungan melawan diri. Usia 12 tahun menjadi titik balik yang menandai perubahan penting dalam hidup Raka. Pada suatu sore, ketika ia membantu ibunya menjual sayur di pasar kecil, seorang pedagang sayur yang lebih tua mendekat. "Nak, kamu tampak lelah. Mengapa tidak berhenti sekolah? Mulailah bekerja full-time, seperti ayahmu," kata lelaki itu dengan nada menasihati namun menggelitik. Raka menatap mata pedagang itu, lalu menoleh ke kerumunan orang yang menunggu sayur segar. Dalam hati, ia mendengar suara kecil yang berkata, "Jika aku menyerah, maka semua yang aku impikan akan hancur bersama." Tanpa ragu, ia menolak. "Saya masih ingin belajar," jawabnya tegas. Pedagang itu terkejut, lalu mengangguk, memberi Raka sepotong kue manis sebagai penghargaan atas keberaniannya. Malam itu, Raka menuliskan tujuan hidupnya di selembar kertas usang. "Saya ingin menjadi insinyur, membangun jembatan yang menghubungkan desa kami dengan kota, agar anak-anak lain tidak lagi harus menyeberang sungai dengan perahu reot." Kata-kata itu menjadi mantra, dan setiap kali ia lelah, ia mengingatnya, menemukan kekuatan baru. Menapaki jalan pendidikan. Keputusan Raka untuk tetap bersekolah tidak mudah. Ia harus menyeimbangkan kerja di pabrik, membantu ibunya di pasar, dan menghabiskan waktu belajar. Namun, ia menemukan cara-cara kreatif untuk memaksimalkan setiap menit. Ketika matahari terbenam, ia duduk di tangga rumah,
menyalakan lampu minyak, dan menyelesaikan soal-soal matematika. Setiap akhir pekan, ia menukar beberapa bata dengan buku-buku bekas di toko buku Seconten, memperluas koleksi pengetahuannya. Guru matematika di sekolah menengah pertama memperhatikan kecerdasan Raka. "Kamu mempunyai pola pikir yang luar biasa, Raka. Mengapa tidak ikut lomba Olimpiade Matematika?" tanya Pak Budi dengan senyum. Raka, yang dulu hanya bermimpi menjadi insinyur, kini melihat jalannya lebih jelas. Ia berlatih keras, mengerjakan ratusan soal, dan pada akhirnya meraih medali perak pada kompetisi tingkat provinsi. Kemenangan itu bukan sekadar piala, itu adalah bukti bahwa tekad dan kerja keras dapat menembus batasan latar belakang. Setelah lulus SMA dengan nilai memuaskan, Raka melamar beasiswa ke sebuah universitas teknik di kota besar. Dihadapkan pada tantangan baru, bahasa, biaya hidup, dan persaingan sengit, ia tetap berpegang pada mental baja yang telah terasa sejak kecil. Ia menulis surat lamaran dengan penuh keyakinan, menceritakan perjalanan hidupnya, dan menekankan bahwa ia bukan sekadar penerima beasiswa, melainkan agen perubahan bagi komunitasnya. Menyambut dunia baru. Beasiswa itu akhirnya diberikan. Raka melangkah ke kampus negeri dengan ransel penuh harapan, meninggalkan kampung yang kini terasa lebih kecil dibandingkan dunia yang terbentang di depannya. Di universitas, ia bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai latar belakang, yang pada awalnya menilai dirinya sebelah anak kampung. Namun, Raka tidak membiarkan stigma itu menghalangi langkahnya. Ia membuktikan kompetensinya melalui proyek-proyek kelompok, terutama dalam mata kuliah struktur bangunan. Suatu hari, dosen struktur menugaskan kelasnya untuk merancang jembatan sederhana yang dapat menahan beban kendaraan ringan. Raka mengingat kembali sungai yang selalu ia lihat dari rumah, di mana anak-anak desa menyeberang dengan perahu reot. Ia memutuskan merancang jembatan gantung yang terbuat dari bahan daur ulang, batu bata bekas, kawat baja, dan kayu rotan. Ide itu mengundang decak kagum. "Bagaimana mungkin?" tanya teman sekelas. Raka menjawab, "Saya tidak menunggu bahan baru. Saya memanfaatkan apa yang ada." Timnya bekerja siang malam, menguji modelnya dalam laboratorium. Pada hari presentasi, jembatan miniatur Raka menahan beban 3 kali lipat dari yang diharapkan. Dosen memberi nilai tertinggi dan memberi pujian. "Kamu tidak hanya belajar teori, tapi juga mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah nyata." Keberhasilan itu menandai titik perubahan dalam karir akademiknya. Ia mulai aktif dalam organisasi mahasiswa teknik sipil, menjadi ketua tim pengabdian masyarakat yang membangun jembatan sementara di desa-desa terpencil. Setiap proyek menambah kepercayaan dirinya, sekaligus meneguhkan keyakinan bahwa ia dapat mengubah nasib tidak hanya dirinya, tetapi seluruh komunitas. Kembali ke akar, membangun jembatan. Tahun kelulusan tiba. Raka, kini seorang insinyur muda, kembali ke kampung halamannya dengan satu misi: membangun jembatan permanen yang menghubungkan desa ke jalan utama. Ia mengajukan proposal kepada pemerintah daerah, memanfaatkan jaringan alumni dan sponsor dari perusahaan konstruksi yang mengagumi inovasinya. Pada awalnya, birokrasi terasa menakutkan, dokumen yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, dan banyak pihak meragukan kemampuan seorang anak kampung untuk mengelola proyek berskala besar. Namun, Raka menanggapi setiap rintangan dengan ketenangan yang sama seperti ketika ia menumpuk batu bata di pabrik. Ia mengatur jadwal pertemuan, menyiapkan presentasi yang jelas, dan berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pejabat desa. Setiap kali ada penolakan, ia menulis surat, mengirim email, dan mengulang panggilan telepon. Mental baja yang ia miliki membimbingnya untuk tidak menyerah pada keraguan eksternal. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, proyek jembatan resmi dimulai.
Seluruh warga desa berkumpul, menyaksikan truk-truk berat melintasi lokasi. Raka berdiri di atas tanah, menatap struktur besi yang perlahan terangkai, dan merasakan getaran hati yang sama seperti dulu ketika ia mengangkat batu bata kecil. Kita bersama mengubah nasib, ia berteriak kepada kerumunan, dan setiap tetes keringat kita adalah batu fondasi bagi generasi berikutnya. Setelah 2 tahun pengerjaan yang penuh tantangan, cuaca buruk, keterbatasan bahan, hingga gangguan politik, jembatan itu akhirnya selesai. Panggung pertama kali dilalui oleh seorang anak kecil dari desa yang sama dengan Raka, yang kini bisa melintasinya dengan sepatu baru, tanpa harus menunggu perahu reot. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah ibunya, yang berdiri di tepi jembatan, menatap putranya dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Karakter yang lebih dari sukses. Keberhasilan Raka tidak berhenti pada bangunan fisik. Ia menjadi contoh bagi ribuan anak muda di daerah terpencil. Ia menutup kelas-kelas di sekolah dasar, mengajarkan dasar-dasar matematika dan teknik, sekaligus menekankan nilai kejujuran, kerja keras, dan empati. Setiap kali ada yang menanyakan rahasia keberhasilannya, Raka tidak menyoroti prestasinya, melainkan prosesnya. Jangan pernah menyerah pada rasa sakit, jangan takut untuk bermimpi, dan selalu ingat asalmu. Karena asalmu adalah bahan bakar yang paling kuat. Karakter Raka yang kuat tercermin dalam kebijaksanaannya mengelola proyek. Ia tidak hanya memikirkan keuntungan finansial, tapi juga dampak sosial dan lingkungan. Ia memanfaatkan limbah konstruksi menjadi bahan bangunan alternatif, mengurangi jejak karbon, dan melibatkan tenaga kerja lokal, memberi mereka pelatihan serta penghasilan yang layak. Ia menolak korupsi, setiap dana proyek dipertanggungjawabkan secara transparan melalui laporan publik. Karena integritasnya, ia memperoleh kepercayaan pemerintah dan masyarakat, membuka peluang lebih banyak proyek pembangunan di wilayah-wilayah terpinggirkan. Warisan yang tak terbatas. Sekarang, Raka berusia 35 tahun, berdiri di atas jembatan yang dibangunnya, menatap matahari terbenam yang memercikan cahaya ke sungai di bawahnya. Di kejauhan, terlihat kebun sayur yang dulu pernah dikelola keluarganya, kini dipadati oleh lahan pertanian modern yang menggunakan irigasi otomatis hasil rancangan timnya. Anak-anak desa berlarian, meniru langkahnya, sambil berteriak, "Raka! Raka!" Raka menoleh ke arah mereka, tersenyum, lalu berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku tidak pernah meratapi nasib. Aku menulisnya dengan tanganku sendiri." Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangannya hanyalah satu bab dalam buku besar manusia. Namun, bila satu orang dapat mengubah nasibnya, menginspirasi ribuan, dan membangun jembatan yang menuntun generasi berikutnya ke arah yang lebih baik, maka cerita itu layak menjadi teladan. Epilog, semangat yang menyala. Kisah Raka tidak berakhir pada sebuah jembatan atau gelar insinyur. Ia terus melangkah, menulis buku tentang kepemimpinan berbasis nilai, menjadi pembicara di konferensi internasional, dan mendirikan yayasan yang membantu anak-anak di daerah miskin mendapatkan beasiswa. Setiap kali seseorang menanyakan rahasia kekuatan mentalnya, ia menjawab dengan senyum sederhana, "Kita semua dilahirkan dengan potensi tak terbatas." Itu terletak pada pilihan. Apakah kita akan membiarkan nasib menjerat kita, ataukah kita akan menatapnya, mengulurkan tangan, dan mengubahnya menjadi jalan menuju impian. Dan di setiap sudut dunia, di antara ribuan cerita yang melayang, suara Raka tetap bergema. Jangan pernah takut pada gelap, karena di dalamnya tersembunyi cahaya yang menunggu untuk kau temukan. Semangat perjuangannya, yang berawal dari bayang-bayang gelap kampung kecil, kini menjadi cahaya yang menuntun banyak jiwa menuju keberhasilan, kebajikan, dan karakter sejati. Semoga kisah Raka menginspirasi kita semua bahwa tak ada takdir yang tak dapat diubah. Asalkan hati kita berani, pikiran teguh, dan tindakan tak pernah berhenti.